Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih, teman-teman. Jadi ada yang nanya, "Bang, minta masukan buat yang baru mau masuk kerja, Bang." Ya, yang jelas masuk kerja di rumah sakit ya. Karena kan konten gue ngebahas tentang perawat ya, teman-teman ya, yang di rumah sakit atau enggak di klinik ya, pokoknya di tenaga kesehatan. Oke, buat yang baru pertama kali kerja, ya utamakan adalah sopan santun teman-teman, etika ya. Jadi panggil kak, panggil pak, panggil bu. Kalau nggak tahu banyak nanya nggak masalah teman-teman ya. Memang kadang-kadang ketika kita ditaruh di suatu tempat di rumah sakit atau nggak di klinik, itu nggak semua orang tuh welcome ke kita teman-teman. Ada yang cuek, ada yang kita ditinggal terus kayak cengok sendiri. Nah itu kita harus lebih aktif teman-teman, tanya walaupun dicuekin tanya aja teman-teman. Ya bang, ini boleh gue bantu nggak usah lu ke yang sono aja, ya udah ya. Terus teman-teman liatin aja terus ya. Maksudnya liatin kerjaan, cara kerjanya tuh gimana sih gitu. Karena kalau pada umumnya anak baru tuh bingung banget, sama gue juga dulu anak baru gue bingung banget ya. Paling nanti ada kepala timnya atau enggak karunya, misalnya Mas Randy udah ambil darah pasien ini gitu kan. Ambil darah aja gue kan belum jago gitu ya, udah tusuk aja teman-teman. Kalau nggak bisa ya nanti operin aja ya, kayak enaknya di rumah sakit gitu teman-teman. Banyak temen yang lain ya, kalau kita gagal bisa kita, "Bang, minta tolong dong bang, ya itu tadi udah diambil darah gagal." Nah itu bisa kayak gitu, yang penting kita nyoba dulu. Misalnya, "Mas Randy ini anterin pasien." Dulu tuh gue paling takut suruh naikin pasien, karena kan gue di UGD ya. Gue di UGD terus gue suruh naikin pasien keranap, itu gue bingung operannya teman-teman ya. Jadi lu kalau naikin pasien lu baca dulu apa yang harus dioperin ya, yang udah dikerjain apa aja itu lu harus tahu teman-teman. Nah mau lu ngirimnya ke ICU ya kan, kalau udah ICU kan udah pasti harus pakai kateter, NGT dan lain-lain ya, itu lo harus tahu. Konsulannya juga udah harus jelas, terapinya apa aja buat dirawat inap atau enggak di ICU itu udah harus jelas teman-teman ya. Mungkin tiap rumah sakit kebijakannya berbeda. Nah terus juga ketika operan teman-teman, ketika operan itu teman-teman harus nyatet lah, nyatet secepat mungkin ya, yang penting-penting aja. Nah di sini yang agak bingung teman-teman, nyatet yang penting-penting aja. Operan itu cepet banget teman-teman ya. Yang lu catat rencana hari ini, nggak usah dengerin yang lain. Misalnya Tuan A ya, pasien dokter ini ya dengan terapi ini ya. Ya, biasanya rencana hari ini. Nah, rencananya yang penting teman-teman. Ya, apakah mau ambil darah, tes apa, konsul apa, itu teman-teman catat rencananya aja. Karena orang operan itu teman-teman kadang udah kayak orang ngadu ilmu teman-teman. Kita bingung ya anak baru. Terus mereka diskusi, "Tapi kan ini kan begini ini begitu." Itu nggak penting buat anak baru. Anak baru catat aja rencananya ya. Nanti kan udah ditulis tuh rencananya, pasien A rencana ini ya kan, pasien B rencana konsul, pasien D rencana ambil darah ya, pasien F rencana kultur, pasien I ini rencana naik. Nah itu lu catat-catatin teman-teman. Nah rencana tersebut yang akan dikerjakan pada dinas tersebut itu bisa lu kerjain, atau enggak tanya ke kakaknya, "Kak, ini rencana ini saya ambil darah aja." "Oh ya boleh ambil darah," gitu kan. Pokoknya lu harus banyak nanya sih ya. Gue aja dulu adaptasinya tuh sekitar 3 bulan. Uset, dulu gue capek banget teman-teman. Senior gue itu kuat-kuat banget, dinas malam nggak ada yang tidur teman-teman. Beneran, ini gue juga kaget. Dinas malam tuh nggak ada yang tidur, pasien full, pokoknya kacau lah. Gue pernah jaga bertiga, dua ngerujuk, akhirnya gue sendiri teman-teman. Gue anak baru kondisinya waktu itu, gue nerima pasien 60 di UGD ya. Orang yang udah masuk UGD udah pasti tindakannya ambil darah, nginpus ya, udah pasti ambil darah lah, pokoknya cek lab ya. Jadi sehari itu gue nusuk 20 sampai 40 kali teman-teman gitu ya. Dari situ ya bisa karena terbiasa teman-teman ya. Yang paling ditakutin itu adalah alur teman-teman. Misalnya ada yang nanya nih, keluarga pasien, "Pak, ini kan harus donor nih kemana?" Nanya kemana, harus cari ruangan ini. Nah itu gue juga bingung teman-teman. Kalau masih anak baru kita nggak ngerti itu, teman-teman bisa operin ke kakak senior yang lain ya. Nanya ke kakak yang itu aja pak gitu. Terus kalau ada pasien komplain, teman-teman gak usah ikutan harus, "Oh begini begini," nggak usah. Karena kalau anak baru kan nggak bisa apa-apa ya, nggak banyak tahu gitu kan. Itu serahin aja ke yang seniornya. "Boleh pak, tanya ke yang sana aja, saya masih masih ngelayanin yang lain." Udah gitu aja teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman harus lebih aktif sih ya. Kalau dicuek-cuekin, diomongin sih itu hal yang wajar teman-teman ya. Hampir gua rasa sih hampir semua perawat kali ya
pasti awal masuk tuh nggak bisa gitu kan. Ya namanya di dunia kerja, mau kerja jadi apapun dimanapun pasti akan ada yang suka apa ya, orang bertopeng lah gitu kan kasarnya. Ya yang penting lu bisa selamat aja teman-teman. Sama yang paling penting nih teman-teman ya, minta doa orang tua teman-teman ya. Terus juga kalau bisa lu harus sedekah teman-teman ya. Misalnya ada Mister X nih ya, lu beliin aja pampers, lu beliin aja makanan ya. Orang-orang kayak gue tuh seneng kalau apa ya, nolongin orang kayak gitu teman-teman, dibanding ini anaknya pejabat inilah kagak penting. Kalau gue mah gue lebih seneng tuh Mister X gelandangan ya kan, enak diajak ngobrol lah, buat tindakan juga enak ya. Pokoknya kayak gitu, minta doa orang tua yang paling penting teman-teman. Kalau nggak ada orang tua, minta doa kakek nenek. Kalau nggak ada kakek nenek ya teman-teman beramal dengan niat ya, semoga dilancarkan ujiannya dari Allah gitu teman-teman ya. Karena kan hidup ini kan itu ujian teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman ya, silakan sharing yang mau sharing di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.